Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aslam, NIM 18650042 dari kelas Computer Vision F. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya mendapatkan nilai NIM genap. Jadi saya menjelaskan tentang bagaimana mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Untuk membuat citra lebih terang atau lebih gelap, kita melakukan pengubahan kecerahan gambar. Kecerahan gambar itu dapat diperbaiki dari menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta kepada setiap pixel di dalam citra. Akibat dari operasi ini, histogram citra mengalami pergeseran secara matematis. Operasi ini ditulis sebagai F dalam kurung X dan Y aksen sama dengan F X Y ditambah B, yang dimana jika B-nya ini positif, maka kecerahan gambar itu akan bertambah. Sebaliknya jika B-nya ini negatif, maka kecerahan gambarnya itu akan berkurang. Terus nilai hasil pixel itu pengubahannya itu derajatnya itu minimumnya itu adalah 0 atau derajat keabuan. Itu maksimalnya itu 255 karena pixel tersebut perlu dilakukan clipping ke nilai keabuan minimum atau nilai keabuan nilai variabel maksimumnya. Terus citra dengan kontras rendah dapat diperbaiki dengan kualitasnya dengan operasi pergangan kontras. Melalui operasi ini nilai-nilai keabuan pixel akan merentang 0 sampai 255. Dengan kata lain, seluruh nilai keabuan pixel terpakai secara matematis, secara merata. Kemudian yang di bawah setelah itu ada algoritma pergangan kontras. Itu pertama, cari batas bawah pengelompokan pixel dengan cara memindai atau scan histogram dari nilai keabuan terkecil ke nilai keabuan terbesar untuk menemukan pixel yang pertama yang melebihi nilai ambang pertama yang telah dispesifikasikan. Kemudian kedua itu ada cari batas pengelompokan pixel dengan cara memindai histogram dari nilai keabuan tertinggi ke nilai keabuan terendah, yaitu 255 sampai 0, untuk menemukan pixel pertama yang lebih kecil dari nilai ambang kedua yang dispesifikasikan. Kemudian ketiga itu ada pixel-pixel yang berada di bawah nilai ambang pertama yang sama dengan 0, sedangkan pixel-pixel yang berada di atas nilai ambang kedua sama dengan 255. Kemudian yang keempat itu ada pixel-pixel yang berada di antara nilai ambang pertama dan nilai ambang kedua, dipetakan atau diskalakan untuk memenuhi rentang nilai keabuan yang lengkap, yaitu dari 0 sampai 255. Kemudian di sini kita akan masuk ke pergangan kontras. Di sini kontras menyatakan sebaran tentang lightness atau gelap, tentang terang atau gelap dan gelap. Di dalam sebuah gambar, citra dapat dikelompokkan dalam 3 kategori kontras, yaitu pertama ada citra kontras rendah, ada citra kontras bagus, dan citra kontras tinggi, yang umumnya itu semuanya ini dibedakan secara intuitif. Citra kontras rendah ini dicirikan dari sebagai besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Dari histogramnya terlihat sebagai besar derajat keabuannya terkelompok atau hanya menempati sebagian kecil dari rentang nilai-nilai keabuan yang mungkin jika pengelompokan nilai pixel itu berada di bagian kiri atau nilai keabuan yang rendah, dia akan cenderung lebih gelap. Jika pengelompokan nilai pixelnya itu berada di kanan, maka nilai citranya itu cenderung terang. Tapi mungkin saja suatu citra di golongan kontras rendah ini, meskipun tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap, bisa semua pengelompokannya itu nilai keabuannya itu berada di tengah histogram gitu. Kemudian ada citra kontras bagus yang memperlihatkan jangkauan nilai keabuan yang lebar tanpa ada suatu nilai keabuan yang mendominasi. Histogramnya ini yang citranya memperlihatkan sebaran nilai keabuannya itu relatif seragam, jadi semua sama. Kemudian ada citra kontras tinggi. Seperti halnya dengan citra kontras bagus, memiliki jangkauan nilai keabuan yang lebar, tetapi terdapat area yang lebar yang didominasi oleh warna gelap dan area yang lebar yang didominasi oleh warna terang. Gambar dengan langit terang dengan latar depan yang gelap adalah contoh citra kontras tinggi.
pada histogramnya itu terlihat dua puncak, satu pada area nilai keabuan yang rendah dan satu pada nilai keabuan yang tinggi. Contohnya itu peregangan kontras seperti ini. Yang kontras rendah, ini kita lihat. Yang kontras rendah, yang kontras tinggi dan kontras bagus. Jadi kontras rendah sama tinggi ini hampir sama, cuman kontras tinggi ini nilai dari maksimumnya itu yang gelapnya ini lebih tinggi dibanding dengan kontras rendah. Kemudian yang kontras bagus ini dia relatif sama lah, jadi tengah-tengah semua seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada mengapa pengubahan histogram dapat memperbaiki gambar. Karena hasil dari histogram itu adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai intensitas piksel dari suatu gambar atau bagian tertentu dalam gambar. Dari sebuah histogram itu dapat diketahui frekuensi kemunculan dari intensitas pada gambar tersebut. Dari hal itu kita dapat memperbaiki kualitas gambar itu dengan mendapatkan kondisi tertentu pada histogram yang kemudian nilai-nilai intensitas pada gambar itu dapat diubah dengan dua metode. Itu pertama histogram equalization dan histogram specification. Sehingga hasil dari proses perbaikan gambar ini nanti dapat mempertajam bagian tertentu pada gambar, terus bisa menghilangkan noise atau gangguan, bisa juga memanipulasi kontras dan skala keabuan dan sebagainya. Terus mekanismenya itu kita lihat di sebelah kiri itu bahwa proses itu dimulai dengan menginput citra digital. Nah, citra digital ini akan diubah dalam bentuk citra keabuan. Setelah itu akan dilakukan proses histogram equalization untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat intensitas warna memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Karena histogram menyatukan peluang piksel dengan derajat keabuan tertentu, rumus menghitung histogram itu ditulis dengan peluang PR RK sama dengan NK per N. Itu diubah menjadi RK sama dengan EK per L dikurang 1 hingga tak terhingga sampai 0 kurang dari RK lebih dari 1. Dengan mengubah derajat keabuan suatu piksel R menjadi derajat keabuan yang baru, yaitu S, dengan suatu fungsi transformasi yang dalam hal ini derajat keabuan itu S sama dengan piksel yang sama dengan fungsi transformasi yang dalamnya itu ada piksel. Maka untuk peralatan histogram itu dapat dilihat rumusnya itu seperti ini, yang di bawah ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini ketika telah dimasukkan ke dalam MATLAB. Jadi histogramnya itu yang awalnya inputan digitalnya itu agak gelap, kemudian inputan gelapnya itu menjadi tinggi, kemudian dia akan memanipulasi mengubah gambarnya itu menjadi lebih jelas. Jadi ini grayscale-nya itu persebaran nilai grayscale-nya itu dapat meningkat sehingga output dari gambar tersebut akan terlihat lebih terang dan detail. Kemudian yang ketiga itu bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Di sini cara step by stepnya itu pertama dengan image acquisition. Apa itu image acquisition? Dia itu seperti yang sekarang ini, pengambilan gambar. Jadi ketika ini kamera, dia melihat saya, ini artinya dia image acquisition. Kemudian setelah dia mengambil gambar, dia akan pre-processing. Nah, maksudnya pre-processing ini dia akan mendapatkan informasi dari gambar yang telah dia ambil. Jadi dia lihat apa aja intensitas warna yang ada dalam gambar tersebut. Setelah itu barulah feature extraction, yaitu dia memilih sekumpulan titik yang menarik dari segmentasi dari satu atau beberapa daerah gambar yang mengandung objek tertentu yang menarik. Kemudian ada pemrosesan tingkat tinggi. Nah, di sini dia akan memverifikasi data yang memenuhi estimasi parameter aplikasi yang spesifik seperti pose atau ukuran objek. Terus dia akan melakukan pengenalan citra atau gambar
dengan mengelompokkan objek dideteksi ke berbagai kategori. Kemudian dia akan mendaftarkan atau registrasi gambarnya itu dengan membandingkan atau menggabungkan dua pandangan view yang berbeda dengan objek yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada pengumpulan keputusan, yang dimana hasil akhir dari pemrosesan datanya itu. Contohnya ini yang dapat kita kenali seperti sistem absen dari rumah sakit yang menggunakan cara manual misalnya. Nah, dengan computer vision, sistem absen dari rumah sakit itu dapat dicek dengan mudah apakah ada pegawai masuk atau tidak dengan menggunakan sidik jari. Jadi di sidik jarinya itu di computer vision itu dia membuat suatu alat yang dapat mendeteksi sidik jari manusia yang nantinya itu akan ditaruh di rumah sakit itu. Jadi ketika pegawai datang ke rumah sakit, dia akan melakukan scanning di sidik jarinya. Nah, scanningnya itu nanti akan masuk ke database rumah sakit itu sehingga eh, hasil datanya itu akan disimpan oleh database di rumah sakit bahwa pegawai A ini telah hadir di rumah sakit. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang UTS ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.